Saksi ahli meringankan Ferdi Sambo menyebut Baradae harus bertanggung jawab penuh atas kematian Brigadir Yosua Huta Barat, sebab Baradae dinilai salah mengartikan perintah Ferdi Sambo. Hal ini disampaikan ahli pidana sekaligus guru besar hukum pidana dari Universitas Andalas, yakni Elwi Daniel, saat dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 27 Desember, yang menyebutkan bahwa pelaku material harus bertanggung jawab jika bertindak melebihi perintah yang diberikan pelaku intelektual. Alwi pun menjelaskan dalam konteks ilustrasi seperti itu ada dalam ketentuan pasal 55 ayat 2, bahwa orang yang menggerakkan hanya bertanggung sebatas apa yang dia gerakan beserta akibat dari apa yang dia gerakan. Kemudian penasihat hukum Ferdi Sambo kembali bertanya, contohnya perintah hajar, tapi apa yang digerakkan melakukan penembakan. Bahkan bukan hanya penembakan tetapi berulang kali hingga mengakibatkan kematian. Alwi pun menjawab kalau ilustrasinya seperti itu, maka menurut pendapatnya yang harus dituduhkan pemahaman kata hajar. Menurut Alwi, perintah hajar yang diklaim Ferdi Sambo masih perlu diklaim lewat penjelasan dari ahli bahasa. Diketahui Ferdi Sambo mengklaim hanya memberikan perintah kepada Baradae untuk menghajar Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkapkan Ferdi Sambo saat bersaksi untuk terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada 7 Desember 2022. Sambo tak menyangka bahwa perintah hajar yang ditunjukkan pada Yosua diartikan dengan menembak oleh Richard Eliezer. Mantan Kadif Propam Polri itu mengaku tidak pernah memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Menurutnya perintah Baradae untuk menghajar Brigadir J tidak menggunakan senjata api. Meski akhirnya Brigadir J dihajar dengan tembakan, Sambo mengatakan siap bertanggung jawab ke Baradae. Ia pun mengakui bahwa tindakan melindungi Baradae itu merupakan hal yang salah. Ini saya berikan satu ilustrasi terkait dengan hal ini. Orang yang menggerakkan mengatakan, contohnya ya, hajar. Tapi orang yang digerakkan kemudian melakukan penembakan. Bahkan bukan hanya penembakan, tapi penembakan berulang kali yang menyebabkan kematian. Dalam konteks ilustrasi ini, sejauh mana pertanggungjawaban penembak dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana orang yang mengatakan hajar tadi? Kalau ilustrasinya seperti itu, maka menurut pendapat saya yang harus didudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap kata hajar itu. Apa yang disebut dengan hajar itu? Ya, apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya atau bagaimana gitu? Nah, tentu hal ini harus diminta penjelasan kepada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata hajar itu. Mungkin biasanya di tengah masyarakat atau di institusi-institusi tertentu ada apa yang dipahami sebagai istilah kata hajar itu. Maka apa yang dipahami itulah yang saya kira bisa digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pengertian dari hajar tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.